Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak masuk nggak? Masuk semua? Ibu absen ya. Arinal Haq, Soraya, Yani, Riza Aulia, masuk semua ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah berdoa belum? Belum. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kepada Mbak Arinal. Adik-adik tadi malam sudah belajar semua? Belajar semua ya, alhamdulillah. Oh ya, ingat nggak materi apa yang kemarin kita bahas minggu lalu? Iya, sistem pencernaan ya. Ada yang masih belum paham tentang sistem pencernaan? Paham semua ya? Alhamdulillah. Sekarang kita masuki pada bab selanjutnya. Ada yang tahu nggak materi apa yang kita bahas hari ini? Iya betul, sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita memasuki materi sistem pernafasan pada manusia, Ibu minta adik-adik untuk menutup hidung terlebih dahulu selama 10 detik. Kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Selesai. Ibu tanya nih, apa yang kalian rasakan ketika kalian menutup hidung barusan selama 10 detik? Rasa sesak ya, ngas-ngasan ya. Sekarang kakak tanya nih, kenapa ketika kita menutup hidung kita merasa sesak dan ngas-ngasan? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Pada umumnya manusia itu bisa menahan nafas selama 30-60 detik. Nah, hal ini diakibatkan karena adanya keterbatasan paru-paru karena karbon dioksida yang masuk akan menumpuk di dalam tubuh. Hal ini sangat tidak baik untuk tubuh kita ketika karbon dioksida menumpuk di dalam tubuh. Terus kenapa sih kok para atlet renang, penyelam gitu kok bisa menahan nafas dalam air selama lebih dari 60 detik ya kan? Pada umumnya para atlet dan penyelam itu bisa menahan nafas selama 20 menit. Kenapa mereka bisa menahan nafas selama 20 menit? Karena mereka memiliki teknik dalam renang yaitu teknik hiperventilasi. Yang teknik hiperventilasi ini berfungsi untuk mengurangi karbon dioksida di dalam tubuh. Jadi karbon dioksida ini tidak akan menumpuk di dalam tubuh sehingga para atlet atau penyelam itu bisa menahan nafas sampai 20 menit. Sampai di sini paham ya? Dari cerita barusan yang ibu kasih ya, apa sih kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Iya, sistem pernafasan ya, itu berkaitan dengan sistem pernafasan. Tujuan dari kita mempelajari sistem pernafasan yaitu yang pertama untuk mengetahui apa sih sistem pernafasan itu, yang kedua apa aja sih alat-alat yang berperan dalam sistem pernafasan, kemudian yang ketiga yaitu apa sih perbedaan dari pernafasan dada dengan pernafasan perut, kemudian untuk mengetahui apa saja kelainan dari sistem pernafasan tersebut. Dari tujuan pembelajaran yang
kakak sebutkan tadi itu merupakan materi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Baik, siap semua nggak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap semua ya pastinya. Kita harus semangat ya, biar tidak ngantuk. Baik, materi yang kita bahas pertama yaitu definisi dari sistem pernafasan. Apa sih sistem pernafasan itu? Ada yang tahu nggak? Sistem pernafasan yaitu suatu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, serta menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pernafasan juga dapat diartikan yaitu sebagai pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Gimana sih sistem pernafasan pada manusia itu? Sistem pernafasan pada manusia itu dimulai dari rongga dada, kemudian udara masuk ke faring, kemudian ke laring atau pangkal tenggorokan, kemudian masuk lagi ke trakea atau pangkal tenggorokan, kemudian baru ke paru-paru. Sampai di sini paham semua? Selanjutnya kita bahas satu persatu ini alat-alat yang berperan dalam sistem pernafasan. Yang pertama yaitu rongga hidung. Apa sih rongga hidung itu? Rongga hidung yaitu tempat masuknya udara pertama kali di dalam tubuh. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan mokus. Ketika udara masuk ke rongga hidung mengalami beberapa perlakuan, yaitu yang pertama penyaringan, yang kedua pengaturan kelembapan, yang ketiga penghangatan atau penyesuaian suhu. Jadi ketika udara masuk ke dalam rongga hidung itu udara akan disaring, kemudian akan diatur kelembapannya dan diatur suhunya. Sampai di sini paham? Alat yang kedua yaitu faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dengan saluran pernafasan atau trakea. Di dalam faring ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu nasofaring. Nasofaring ini merupakan daerah faring yang berperan untuk membuka ke arah rongga hidung. Jadi ketika udara masuk, itu nasofaring akan terbuka dan udara itu akan disalurkan ke rongga hidung. Yang kedua yaitu orofaring. Apa sih orofaring? Orofaring ini akan membuka ke arah rongga mulut. Jadi ketika udara masuk, orofaring ini akan membuka dan menyalurkan udara ke rongga mulut. Yang ketiga yaitu laringofaring. Laringofaring ini membuka ke arah laring. Jadi udara yang masuk laringofaring ini akan membuka dan akan menyalurkan udara ke laring. Kemudian bagian yang ketiga yaitu laring. Laring ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal dari tenggorokan. Laring ini tersusun dari tulang rawan dan fungsi dari laring itu yaitu untuk menyalurkan udara dari faring ke paru-paru. Dan di dalam bagian laring ini terdapat glotis atau bagian atas laring yang akan menutup dan ditutup oleh jaringan penutup atau epiglotis ketika makanan masuk. Jadi ketika makanan masuk atau lewat, glotis ini akan menutup, yang ditutup oleh jaringan penutup atau epiglotis sehingga ketika makan kita tidak tersedak. Maka dari itu ketika kita makan kita tidak diperbolehkan untuk berbicara, karena kan laring ini juga disebut dengan kotak suara atau pita suara. Jadi ketika kita makan kemudian berbicara, maka glotis ini akan terbuka sehingga kita akan tersedak. Sampai di sini adik-adik paham? Paham ya? Kita akan ke bagian yang selanjutnya. Kemudian bagian yang keempat yaitu trakea. Pada trakea ini di lapisan luar itu terdiri dari jaringan ikat. Pada lapisan tengah itu terdiri dari otot polos dan cicit tulang rawan. Kemudian lapisan dalam itu terdiri dari
jaringan epitel bersilia yang terdapat lendir yang banyak yang berfungsi untuk menangkap benda-benda yang akan masuk ke paru-paru bersamaan dengan udara yang masuk. Jadi ketika udara masuk itu benda-benda yang masuk atau benda-benda asing itu akan tertangkap oleh lendir yang berada di lapisan dalam trakea tersebut. Bagian yang kelima yaitu paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia ini terdiri dari dua pasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada paru-paru ini dilapisi oleh selaput pembungkus yang dikenal dengan pleura. Nah, pada paru-paru yang bagian kanan itu terdapat 3 gelambir dan bagian paru-paru yang kiri terdapat 2 gelambir. Dan di dalam paru-paru ini terdapat kantong udara sebagai tempat difusi yang disebut dengan alveolus. Di dalam alveolus ini terdapat kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Sampai di sini bisa difahami? Nah, itulah merupakan alat-alat yang berperan pada sistem pernafasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan manusia. Ada 2 pernafasan manusia. Yang pertama yaitu inspirasi atau pengambilan udara. Kemudian yang kedua yaitu ekspirasi atau pengeluaran udara. Berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan, pernafasan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut. Nah, untuk membedakan apa sih pernafasan dada itu, kemudian apa sih pernafasan perut itu, jadi kakak akan membuat 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu akan membahas tentang pernafasan dada secara inspirasi dan konspirasi. Kemudian pada kelompok 2 itu membahas tentang pernafasan perut, yang pernafasan perut inspirasi dan konspirasi. Kakak kasih waktu 3 menit untuk melakukan diskusi. Untuk pembagiannya, kelompok pertama itu terdiri dari Mbak Arinal sama Mbak Soraya. Kemudian kelompok kedua itu Mbak Riza sama Mbak Yeni ya. Silahkan berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Ibu kasih 3 menit, dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Sekarang untuk tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok pertama terlebih dahulu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan dada melalui inspirasi dan ekspresi. Inspirasi, ketika udara masuk, tulang rusuk akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada akan membesar. Sedangkan ekspirasi, pada saat udara keluar, tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi. Selanjutnya volume rongga dada akan mengecil. Terima kasih kepada kelompok pertama, penjelasannya sangat baik, kita kasih tepuk tangan. Untuk kelompok kedua, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya dan perwakilan silahkan untuk mempresentasikan. Saya Riza Aulia Putri, NIM T 2018-8084. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pernapasan perut. Jadi di pernapasan perut ini ada 2 prosesnya, yaitu inspirasi dan ekspirasi, di mana inspirasi ini terjadi jika udara masuk, di mana otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Berbeda dengan ekspirasi di mana terjadi ketika udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut
berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, dan volume rongga dada mengecil. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Jawabannya sangat baik sekali. Dan kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang mekanisme pernafasan dada itu, ya kita dapat ketahui pada saat inspirasi udara yang masuk itu otot antar tulang rusuk itu akan mengalami kontraksi sehingga tulang rusuk akan terangkat dan volume dari rongga dada akan membesar. Pada saat ekspirasi udara yang keluar, kemudian otot antar tulang rusuk akan mengalami relaksasi sehingga tulang rusuk akan menurun dan rongga dada akan mengecil. Kemudian dari presentasi kelompok 2 tentang mekanisme pernafasan perut, pada saat inspirasi udara masuk, kemudian otot diafragma akan mengalami kontraksi dan diafragma akan mendatar dan rongga dada akan membesar. Pada saat ekspirasi udara keluar, otot diafragma akan mengalami relaksasi dan otot perut akan mengalami kontraksi dan diafragma akan melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada akan mengecil. Itulah perbedaan dari mekanisme pernafasan dada sama mekanisme pernafasan perut. Dari sini sudah paham semua ya. Dari penjelasan kakak dari awal sampai akhir tentang sistem pernafasan, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nanti kalau memang ada yang belum difahami, dapat kalian tanyakan di luar jam pelajaran juga nggak apa-apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pernafasan yaitu suatu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, serta menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mekanisme dari sistem pernafasan ini dimulai dari rongga hidung, kemudian faring, kemudian masuk lagi ke laring, kemudian ke trakea, dan yang terakhir ke paru-paru. Dan pada sistem pernafasan ini terdapat 2, yaitu inspirasi dan konspirasi. Inspirasi ini pengambilan oksigen dan konspirasi ini pengeluaran oksigen. Dan di sistem pernafasan itu ada berdasarkan cara melakukannya itu ada 2. Yang pertama yaitu mekanisme pernafasan dada, sama yang kedua mekanisme pernafasan perut. Sampai di sini dapat dipahami. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang volume udara dan kelainan dari sistem respirasi ya. Untuk tugas pertemuan selanjutnya, silahkan membuat peta konsep tentang macam-macam volume udara dan gangguan dari sistem pernafasan. Silakan dibuat peta konsep sebaik-baiknya dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dapat difahami. Sekian pembelajaran tentang sistem pernafasan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus belajar dan selalu jaga kesehatan. Ada kata-kata dari Mario Teguh yang mengatakan bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi kita harus selalu semangat untuk belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar. Ya, terima kasih. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.